Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man ba'du. Kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang tidak ada berarti satu orang ya. Ini Pak, belum masuk mungkin Pak. Baik, kita sudah lengkap ini ya. 1, 2, 3, 4, 8 orang ya. Tinggal Bu Maria. Bu Maria tadi sudah dikabari. Baik, sekarang di akhir ini coba salah satu dikirim ke grup WhatsApp ininya PTK-nya, PTK. Semua PTK dikirim ke grup WhatsApp, semua PTK-nya. Ayo. Sekarang. Semua PTK dikirim ke grup WhatsApp. Ayo, dengar nggak ini? Ya Pak, bentar. Baik, sekarang perhatikan yang ini punya Zahratul Mufidah. Halo, Bu Zahratul Mufidah. Baik, kita sekarang Pak Bambang akan ngecek dari simpulan bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Buka halaman 32. Iya Pak. Hasil penelitian siklus 1
siklus tahap observasi di halaman 36 hasil tes formatif 1 itu KKM-nya Anda berapa? KKM-nya berapa? Nggih. KKM-nya berapa Anda? KKM-nya? KM-nya 77, Pak. Oh, jadi di bawah 77 tidak lulus. Nggih. Baik. Yang menentukan KKM 77 Anda sendiri atau dari ini? Nggih, Dari dari kesepakatan guru bidang studi. kesepakatan guru bidang studi sudah dirapatkan di kurikulum, Pak. PAI kelas 9 77, kelas 8 76 dan kelas 7 75. Oh ya, baik. KKM 77 itu cara menentukan KKM 77 Anda jelaskan nggak apa KKM-nya 77 di penelitian Anda? Sampun, Pak. Di awal Di itu halaman sudah berapa? dijelaskan. Waduh, halaman berapa nggih? Di halaman 30 itu indikator keberhasilan. Coba lihat di halaman 30. Nggih, Pak. Oh ya Allah, itu awalnya, Pak. Nggih. Kenapa? Kayaknya ada yang berubah, ini ada yang salah ya. Nggih. Waktu itu belum saya ganti. Pas Ya. propos. Itu diganti 77, tapi sekaligus Anda ceritakan juga latar belakangnya. Kenapa diambil 77? Dikasih catatan kaki. Hasil kesepakatan PAI apa-apa tanggal berapa gitu ya, dikasih referensinya. Nggih, Pak. Itu dulu ingatnya kelas 775. Ya. Soalnya ngajar KKM-nya kelas 7 sama kelas 9. Ya, baik. Ini hasil tes formatif. Pak Bambang minta arsip soal tes formatifnya ada di mana? Di lampiran paling belakang sendiri, Pak. Ya. Halaman berapa? Lampiran paling belakang. Paling akhir. Halaman terakhir. Yang difoto niku nggih. Ya, yang dipoto. Di halaman terakhir, Pak. Ya. Anda bentuk soal tes formatifnya semua pilihan ganda ya, tidak ada yang esai. Yang isai dulu, Pak, waktu di awal-awal. Ini yang siklus kedua yang ganda. Siklus kedua pilihan ganda. Nggih. Enggak, alasannya apa merubah dari itu ke pilihan ganda? Nggih. Supaya soalnya bisa lebih banyak mawon. Kadang kan anak-anak sakit terkecoh gitu kalau pilihan ganda, Pak. Ya, cuman pilihan ganda Anda mau menilai kemampuan anak ini agak repot. Kayaknya ke depan kalau Anda ini soal dibuat variasi ya.
apalagi ini pelajaran pendidikan agama Islam ya. Ya, jadi kadang-kadang juga perlu mengeksplor pendapat. Kalau masalah pendapat, sikap, itu kan nilainya kan bisa dari soal esai atau uraian ya. Terus bab kesimpulannya Anda halaman berapa kesimpulan? Kesimpulan penelitiannya halaman berapa? Tuh, bab penutup. Halo, Bu Zahra? Halo? Oh, Halo? ya Allah, supaya mboten dihidupkan mic-nya, Pak. Nggih, kalau Sudah kesimpulan Anda halaman di halaman 45, kesimpulan halaman 47. 47. Nggih. Kesimpulan di halaman 47 itu fokus penelitian Anda ada berapa? Ada 2 Pak di rumusan masalah nggih. Ya, coba dibacakan. Rumusan masalahnya. Ya, rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya bagaimana penerapan model problem based learning pada bidang studi PAI kelas 9 PAI pada KD. Iya, belum diedit tadi. Ganti judul barusan. Penerapan model bagaimana penerapan model problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar PAI pada KD memahami Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Quran Surat An-Najm ayat 39-42, Quran Surat Ali Imran 159 tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal, serta hadis terkait di kelas 9A SMP Negeri 2 Yosowilangun Lumajang tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian yang kedua, apa peningkatan hasil belajar PAI pada KD tersebut dapat meningkatkan hasil prestasi belajar PAI di kelas 9 SMP Negeri 2 Yosowilangun Lumajang tahun 2021-2022. Coba, ini kayak ada tumpang tindih. Yang pertama, model problem based learning meningkatkan hasil belajar peserta didik. Sudah meningkatkan hasil belajar kan? Nggih. Terus yang kedua, apa gitu, Pak? Yang kedua coba. Bagaimana dan apa, ngoten, Pak? Apakah PBL ini bisa meningkatkan hasil belajar seperti itu? Yang pertama bagaimana? Yang pertama apa? Yang kedua bagaimana? Atau dibalik? Ini sih masalah ini. Yang nomor 1 bagaimana? Yang nomor 2 apakah? Kalau bagaimana itu menjelaskan proses. Oh, ngaten. Loh, bagaimana Ibu sampai ke sekolah? Kan pertanyaannya gitu. Bagaimana Ibu sampai ke sekolah? Gitu. Ini berarti akan rombak total di pembahasan, ya. Apa dibuat satu aja nggih, Pak? Apakah mau dibuang yang bagaimana? Oh, cari selamat berarti. Kalau bagaimana itu pasti proses, ya. Nggih. Bagaimana gitu. Bagaimana proses problem based learning itu.
Berarti Anda menceritakan prosesnya. Itu apa? Ya. Baik, cukup Bu Zahra, cukup. Kita akan coba yang lain. Pak Bambang akan langsung di daftar pustaka, nanti diurutkan sesuai dengan aturan ya. Nggih. Baik, mau ke langsung. Matur nuwun Pak. Mungkin saya hapus saja Pak satu rumusan masalahnya. Ya sudah, kalau mau aman satu. Nggih. Baik. Sekarang gantian satu-satu saja. Fokusnya apa? Kesimpulannya apa? Sekarang Bu Zahra sudah. Ayo, satu lagi. Satu-satu gantian. Bu Zahra berarti sudah. Nanti semuanya supaya fokus rumusan masalah dengan kesimpulan itu bisa sinkron. Ayo berurutan. Halo? Ini mana yang lainnya? Pak Abdurrahim, dibaca. Yang lain dikirim semua ya. Yang lainnya jangan nunggu disuruh, dikirim semua. Pak Abdurrahim, rumusan masalahnya dibaca. Belum selesai yang kemarin ambil-ambilannya. Sebentar. Rumusan masalah, Pak. Loh ini siapa ini kok ada Ari Wahyuni tapi lewat siapa? Tuh punya Bu Ari katanya enggak bisa ngirim, anaknya lagi rewel. Oh, anak lagi rewel. Tapi Bu Arinya hadir. Baik, yang lain dikirimkan semua yang lain. Sekarang Bu Arinya mana suaranya? Halo Bu Ari. Baik, yang lainnya? Yang lain? Banyak yang belum selesai sepertinya, Pak. Banyak yang belum selesai. Baik. Kalau gitu Pak Bambang memberikan gambaran umum ya, gambaran umum. Iya. Gambaran umumnya begini. Kalau misalnya kayak tadi kasus teman Anda, ya, Anda memang rumusan masalahnya nggak mampu 2 ya 1 nggak apa-apa. Tapi yang penting diselesaikan ya, biar nggak tumpang tindih seperti tadi. Itu satu. Yang kedua, rumusan masalah dengan kesimpulan harus sinkron, harus sama ya, harus sama. Terus dalam penelitian itu, apapun fakta yang Anda ambil itu harus ada referensinya. Contohnya, misalnya Anda menceritakan KKM-nya adalah 75 atau 77, itu sumbernya apa? Tulis referensinya, kasih footnote, sumbernya adalah ini hasil kesepakatan atau rapat guru PAI setanggal gini, misalnya gitu ya. Gimana? Itu ya yang tadi itu. Terus yang kedua, dalam kajian teori secara umum ya, kajian teori, meskipun ini penelitian tindakan kelas ya, tapi di kajian teori diupayakan ada teori tentang strategi pembelajaran yang efektif dan menyenangkan ya.
Strategi pembelajaran yang efektif dan menyenangkan itu diusahakan ada. Ya, kenapa? Karena tujuan pembelajaran itu pasti adalah untuk efektif dan menyenangkan. Jadi teorinya harus dikasihkan. Itu ya. Terus sekarang Pak Bambang buka ini pertanyaan saja. Kalau gitu kalian banyak yang belum selesai. Silahkan konsultasi terkait tentang PTK. Ayo, monggo. Halo? Ada yang perlu ditanyakan? Bingung ya mau ditanyakan. Bingung ya? Bu Yulis. Jarang buat PTK berarti ya. Iya, Pak. Intinya gini, Anda kalau membuat PTK itu kata kuncinya di latar belakang. Nah, latar belakangnya itu harus jelas berdasarkan kasus, bukan berdasarkan teori, tapi berdasarkan kasus yang terjadi di lapangan. Itu nanti ya dikaji ulang. Latar belakangnya harus berdasarkan kasus. Kemudian yang kedua, ketika Anda melaksanakan PTK itu jangan sendirian, tapi harus ada tim, ya, ada timnya. Sehingga jangan ngajar sendiri, diobservasi sendiri, ya. Ketika Anda ngajar yang observasi orang lain. Tapi Anda boleh mengobservasi murid itu boleh. Tapi ketika Anda sedang mengajar yang mengobservasi siapa? Ya tentu timnya, ya itu. Terus rumusan masalah itu kata-kata operasional harus diperhatikan. Kalau pertanyaannya bagaimana, berarti jawabannya prosesnya. Misalnya bagaimanakah problem based learning ini bisa meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Kata-kata bagaimana berarti Anda menjelaskan prosesnya di situ. Tapi kalau pertanyaannya apakah, berarti langsung Anda menjelaskan hasilnya. Itu ya, itu jadi bahasa-bahasa gitu. Dan yang lebih penting lagi, karena ini penelitian tindakan kelas PTK, makanya rencana tindak lanjut Anda yang dulu, setiap siklus 1, siklus 2, dan siklus 3, itu semuanya berbasis kasus yang terjadi di lapangan. Ya. Oh, kalau ini begini, kasusnya berdasarkan observasi, pengamatan, dan hasil nilai, maka rencana tindak lanjutnya adalah ini, dan seterusnya. Ya. Ya. Ini harusnya sudah upload semua malam ini kan? Harusnya sudah upload semua malam ini. Sehingga bisa ini. Ternyata banyak yang belum selesai, ya. Banyak yang belum selesai. Baik, Bu Maria Kiptia, Bu Maria. Iya, Pak. Iya, Pak. Monggo Bu Maria, mungkin ada yang perlu disampaikan terkait tentang PTK atau RPP atau pengembangan bahan ajar yang lain. Karena ini kan sudah yang ketiga, berarti untuk RPP dan PP itu sudah masukannya sudah banyak yang dulu-dulu pastinya. Ini tinggal apa-apa yang kurang aja, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sambil saya tadi melihat hasil daripada Bapak Ibu sekalian tentang RPP dulu ya. Untuk RPP ini tadi saya melihat masih ada Bapak Ibu yang masih belum sinkron ya antara tujuan gitu ya. Kemudian tadi tidak sinkron di langkah-langkah pembelajaran. Jadi di tujuannya itu
menyimpulkan tadi ya Pak Rohim ya, tadi yang saya lihat itu punya Pak Rohim, kemudian menafsirkan, mendemonstrasikan, dan menghafalkan kayak saya lihat tadi itu. Nah, di langkah-langkah pembelajaran seharusnya apa yang menjadi tujuan itu dicantumkan atau termuat di langkah-langkah pembelajaran. Demikian juga yang di hasil ya. Jadi di hasil penilaiannya itu jangan sampai keluar dari tujuan yang sudah dituliskan. Jadi antara tujuan, indikator, KD, dan seterusnya sampai ke langkah-langkah dan penilaian itu semua sinkron gitu nih. Tapi sampai sekarang ini tadi saya masih melihat, sudah saya kasih catatan dari Bapak Ibu semua tadi yang masih belum sinkron, silakan dengan perbaiki. Itu yang menjadi titik poin dari RPP itu begitu Bapak. Jadi mungkin jenengan itu perlu ketelitian dulu antara dalam menyusun langkah-langkah pembelajarannya, dilihat lagi nanti, dicek lagi. Itu. Kemudian untuk RPP tadi sudah banyak dijelaskan sama Pak Bambang, itu sudah betul. Jadi jenengan itu berangkat dari latar belakangnya dulu Bapak. Jadi masalahnya jenengan itu apa di lapangan, yang dialami jenengan sendiri di lapangan itu seperti apa. Di situ dituliskan, jadi data yang jenengan punya dari latar belakang itu jenengan tulis. Nanti kemudian jenengan susun menjadi judul. Judulnya kemarin itu saya suruh merevisi, tapi nampaknya belum direvisi ya untuk judul. Jadi kalau judul itu spesifik pada KD yang jenengan bahas saja. Tadi yang dibahas punya Bu Zuratul itu tadi kan ada 2 sebetulnya, yaitu tentang bagaimana proses dan bagaimana hasil. Sebetulnya enggak masalah Bu, enggak usah takut mengambil amannya saja. Saya rasa itu bisa dibahas Bu. Karena bagaimana proses PTK berjalan itu bagaimana, itu memang kan poinnya di situ. Dan hasilnya nanti bisa mengetahui peningkatan belajar anak-anak itu. Jadi saya rasa itu yang perlu dibenahi ya. Nah, dari latar belakang yang jenengan sudah buat, nanti kan jenengan bisa merumuskan. Rumusan tadi itu yaitu menggambarkan bagaimana proses dan bagaimana hasilnya. Demikian juga di tujuannya dan seterusnya. Jadi harus sinkron juga ya, sama dengan membuat RPP di penelitian tindakan itu juga harus sinkron antara bagaimana rumusan masalahnya dengan tujuannya. Dan judul itu sudah harus sinkron semua gitu ya. Jadi saya melihat masih belum sinkron antara judul yang jenengan buat dengan rumusan masalahnya dan tujuannya. Itu semua harus sinkron. Jadi diawali dengan latar belakang itu jenengan bikin sendiri. Kalau bikin sendiri nanti bisa Bu. Pak nggih. Jadi latar belakang yang jenengan hadapi apa? Misalnya di kelas saya itu anak-anak yang misalnya tadi problem apa Bu? Problem based learning ya tadi ya. Dari metode yang jenengan buat kemarin itu sebelum membuat metode yang jenengan pakai sekarang itu hasil nilainya kan bagaimana? Jenengan analisis dulu. Oh, nilainya kurang. Sekian anak ternyata kok banyak yang kurang. Lah, itu dicantumkan di latar belakang. Berapa anak yang kurang, berapa anak yang sudah berhasil, seperti itu. Sehingga jenengan tahu, oh ini perlu tindakan kelas. Itu yang pertama. Jenengan harus kuasai itu dulu. Latar belakangnya apa dulu yang menjadi masalah jenengan. Baru jenengan, oh kalau ini metode apa ya yang paling cocok dengan materi saya dan masalah yang saya hadapi gitu. Dari situ, jenengan nanti bisa menjabarkan di latar belakang. Setelah itu jenengan rumuskan di masalahnya. Baru di tujuannya.
dan seterusnya, manfaat dan seterusnya. Nah, di situ jenengan baru bisa di bab 1 itu sudah dilengkapi semua. Bab 2-nya jenengan kajian teorinya disesuaikan dengan materinya yang jenengan ajarkan itu. Kalau misalkan materinya KD-nya apa, ya itu yang dijabarkan di dalam teori, kajian teori. Seperti itu. Baru nanti di bab 3 metode penelitiannya. Saya dengan metode ini berapa siklus nanti yang akan kita rencanakan, kita PTK-kan itu. Seperti itu. Jadi memang harus bertahap dan karena memang dalam proses berlatih, ya tentu perlu kesabaran, ketelitian, keuletan dari jenengan semua. Jangan patah semangat, terus belajar. Insya Allah jenengan pasti nanti bisa. Dan kalau misalnya ada kesulitan, jenengan kan punya pembimbing sehingga bisa sharing lah, berbagi pengalaman dengan kami dan Pak Bambang. Dan Pak Bambang tadi sudah sangat teliti ya, menjelaskan secara detail gitu ya. Sehingga jenengan apa-apa yang sudah diterima dari Pak Bambang yang sudah diterangkan tadi, bisa jenengan aplikasikan. Gitu. Dan nanti kalau mungkin masih ada kesulitan tentang apa, Bu, saya kok belum jelas ya tentang ini, jenengan monggo konsultasi di WA atau bagaimana ngecat saya dan seterusnya. Itu yang di situ ya. Nanti di bab 4 gitu ya. Di bab 4 itu sudah praktek pelaksanaannya sudah di bab 4. Pembahasannya seperti apa nanti. Nah, itu per siklus dijelaskan nanti di situ. Saya rasa itu dulu nggih dari keterangan saya, nanti bisa dilanjut di pertemuan berikutnya. Monggo saya persilakan Pak Bambang. Terima kasih. Ya, nggih Bu. Karena memang ini rekan-rekan peserta PPG progres laporan PTK-nya masih minim, banyak yang belum selesai ya. Oke. Nanti ngelihat komentar yang ada di LMS untuk kemudian besok kita tetap akan ada video conference ya, membahas rencana tindak lanjut, berarti itu harus sudah selesai. Kalau belum selesai besok ininya akan tertunda lagi ya. Diusahakan malam ini dituntaskan selesai supaya besok habis Isya, waktunya mirip dengan sekarang, bisa kita inikan lagi ya untuk membahas rencana tindak lanjut dan seterusnya. Dan sekali lagi kita semua menyadari bahwa membuat penelitian itu tidak bisa simsalabim, memang waktunya terlalu cepat ya. Waktunya terlalu cepat, tapi maksudnya paling tidak ini sebagai pelajaran untuk ke depan Bapak Ibu guru peserta PPG itu bisa membuat PTK dengan tidak diburu-buru ya. Sekarang minimal tahulah langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah PTK sehingga nanti terampil, kalau sudah terampil tuh enak. Ada kasus masalah diselesaikan sendiri pakai penelitian gitu ya. Gitu. Iya, Pak. Baik. Semangat Bapak Ibu. Ya. Gitu. Ini habis ini energinya masih banyak dibaca itu nanti tentang pengetahuan semua modulnya dibaca, karena nanti ada uji pengetahuan, banyak yang nggak lulus. Iya, Pak. Yang di pengetahuannya mungkin karena mungkin sudah tua-tua jadi daya ingatnya berkurang. Modulnya dibaca ya, dibuat resume itu dibaca-baca. Karena kalau sudah uji kinerja kita nggak bisa nolong lagi ya. Uji kinerja itu berdasarkan hasil Bapak Ibu sekalian ya, murni. Jangan lupa tetap jadi bacaan harian itu modulnya ya. Iya, Pak. Modulnya. Baik, hari ini cukup. Selamat melanjutkan pekerjaan yang belum selesai, segera dituntaskan. Kita besok konferensi lagi habis Isya lagi ya, setelah semua beres, anak-anak sudah pada makan semua, sudah sholat Isya, tenang jadinya. Iya Bapak. Tapi jangan punya utang lagi ya, malam ini selesaikan ya. Iya, Pak. Sehingga besok Pak Bambang bisa kontak dengan Bu Maria ya, bisa meriksa. Baik, demikian. Terima kasih Bu Maria. Oke Bapak.
Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Ya, sama-sama. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin.